Di video kali ini kita akan lakukan proses packing unit yang akan kami kirim ke Kabupaten Sijunjung, Sawah Lunto, Provinsi Sumatera Barat. Terima kasih banyak atas orderannya di Shopee kami Platinum City atas satu buah unit Sony Xperia 1 Mark II ya, varian bea cukai warna putih dengan harga Rp4.490.000 menggunakan kurir ID Express dengan nomor resi IDS 8002419828335. Sekali lagi terima kasih banyak atas orderannya di Shopee kami ya, atas satu buah unit Sony Xperia 1 Mark II varian bea cukai warna putih dengan harga Rp4.490.000. Bagi yang ingin lihat-lihat di Shopee kami ya, bisa kunjungi toko kami di Shopee, namanya Platinum City ya, sama dengan nama channel YouTube ini. Untuk link Shopee bisa cek di deskripsi. Seperti biasa, sebelum kita packing kita akan review singkat ya unit yang akan kita kirim ke Kabupaten Sijunjung, Sawah Lunto, Sumatera Barat. Yang pertama kita jelaskan dulu kelengkapannya ya, sesuai dengan deskripsi. Kelengkapannya full set OEM ya, dashboardnya seperti ini ya, OEM atau KW. Seperti ini. Kemudian HP-nya kita singkirkan dulu ya. Kemudian ada kita kasih softcase ya, ini softcase bening putih. Kemudian ada charger WEM ya, ini jadi bukan ori ya, WEM atau KW jangan dipakai ya. Jadi di tiap video ya sudah kami jelaskan ya, jika softcase yang OEM, kualitasnya OEM, jangan dipakai. Lebih baik kalau di rumah ada charger ori ya, bisa pakai itu ya. Ini juga kabel datanya OEM, kabel tipe C OEM. Kemudian ini headsetnya juga OEM. Oke, ini headsetnya juga OEM ya. Kalau headset nggak apa-apa ya, headset nggak apa-apa karena tidak ada daya yang masuk ya. Tapi kalau charger dan adaptornya ya, adaptor dan kabel datanya jangan dipakai. Kalau di rumah ada charger ori, misalkan charger ori Xiaomi, charger ori Samsung, Oppo, Vivo, Realme, atau charger ori dari pabrikan yang lain bisa dipakai. Atau kalau tidak punya bisa beli di marketplace, bisa beli di Shopee ya, merek-merek lokal seperti Vigen, Robot, kemudian Baseus, kemudian Seiger, Auge dan sebagainya. Itu lebih bagus ya daripada pakai yang KW atau yang OEM seperti ini. Ditakutkan jika ini dipakai ya, nanti listrik yang masuk ke gadget tidak stabil dan akan timbul masalah pada gadget itu sendiri. Itu dari kami. Kemudian itu ya untuk kelengkapannya. Kemudian untuk handphonenya ya, ini sudah IMEI-nya sudah terdaftar di bea cukai, jadi aman, bebas reset, seumur hidup. Kami garansi juga ya untuk sinyalnya seumur hidup ya, karena kalau sudah terdaftar di bea cukai itu aman dari pemblokiran. Oke, yang pertama kita tunjukkan nomor IMEI-nya dulu ya. Kita tutupi ya, karena ini biar tidak disalahgunakan, karena ini kita upload di YouTube. Oke, ini ya nomor IMEI dengan akhiran 7411 ya, dengan nomor akhiran 37411
Mohon maaf, nomor IMEI kami sensor ya di video ini karena privasi dan akan kami upload di YouTube untuk menghindari penyalahgunaan ya. Kita untuk nomor email lengkapnya ya nanti kita foto dan kita kirimkan via DM via chat di Shopee seperti itu ya. Seperti ini untuk nomor emailnya, ini nomor serinya. Oke. Oke ya, itu ya untuk nomor email. Kemudian sebelum kita masuk ke pengetesan standar ya, kita mau cek fisik terlebih dahulu. Yang pertama kita cek fisik tampak depan ya, seperti ini. Tampak depan ini belum ada pelindungnya ya, belum ada hidrogel, belum ada tempered glassnya. Untuk fisik kita pastikan aman, tidak ada pecah, tidak ada retak, tidak ada goresan ya di LCD bagian depan. Secara fisik aman. Seperti ini ya, aman. Kemudian untuk fisik bagian belakang juga mulus ya, tidak ada pecah atau retak ataupun minus secara fisik. Kemudian di kaca kamera juga aman, tidak ada pecah, retak, embun, jamur ataupun pecah di kamera ya, di lensa atau pelindung kamera. Oke. Kemudian untuk fisik bagian samping atau bezel bagian samping seperti ini ya, semua tombol masih berfungsi, tombol shutter kamera, kemudian ini tombol power beserta sensor sidik jari ya, nanti kita coba. Kemudian tombol volume semuanya berfungsi ya, mulus. Kemudian fisik bagian atas atau bezel bagian atas juga mulus, ada lubang mikrofon dan lubang jack audio 3,5 mm. Kemudian fisik bagian samping sini juga mulus ya, ini ada tempat micro SD dan SIM card ya. Jadi memori internalnya 128 GB, kalau dirasa kurang bisa dibelikan micro SD hingga mungkin 256 GB ya, mungkin 256 GB atau setengah tera mungkin bisa. Kemudian untuk fisik bagian bawah atau bezel bagian bawah ada lubang kecil mikrofon dan lubang cas tipe C gitu ya. Untuk fisiknya kita jamin mulus sesuai dengan deskripsi ya. Kemudian nomor IMEI sudah, kemudian tes fisik sudah ya. Kita masuk ke beberapa fungsi dasar. Yang pertama kita tes touchscreen ya. Jadi sambil kita cek touchscreen, kita mau kasih 3 tips yang di tiap video sudah kita sampaikan ya, tidak bosan-bosan kita sampaikan. Yang pertama, tips yang pertama terkait dengan pemakaian ya. Ketika bepergian ya, hindari memasukkan gadget di dalam celana yang ketat seperti celana jeans atau celana apapun yang sifatnya ketat. Dikarenakan apa? Ditakutkan jika kita jongkok ataupun duduk, handphone akan tertekan seperti itu ya. Kemudian begitupun juga ketika kita mau tidur ya, lebih baik jauhkan dari tempat tidur, bisa diletakkan di atas meja ya, intinya jauhkan dari kasur ya, karena jika kita sanding ketika tidur ditakutkan handphone tertindih ya, handphone tertindih, tidak sengaja tertindih dan akan mengakibatkan masalah pada LCD seperti itu. Bisa timbul green line, bisa timbul garis hijau ataupun shadow pada LCD seperti itu ya, ditakutkan seperti itu. Kemudian tips yang kedua, jangan sampai overcharging ya. Overcharging dalam artian dicas selama berjam-jam, misalnya ditinggal tidur ya, itu sangat-sangat tidak direkomendasikan ya. Ditakutkan jika overcharging ya, terjadi konslet pada baterai ataupun pada mesin itu sendiri dan bisa mengakibatkan handphone mati total seperti itu. Jadi tips dari kami ya, ketika kita mau tidur dan melihat handphone kita baterai lemah, lebih baik biarkan saja ya, kita cas saja ketika kita bangun ya. Misalkan kita bangun jam 5 pagi,
Nah, dicas, kemudian kita berangkat kerja, misalkan jam setengah 7 itu saya yakin sudah penuh atau hampir penuh, seperti itu lebih aman ya, lebih aman daripada dicas sambil ditinggal tidur ya. Kemudian tips yang terakhir atau yang ketiga juga tidak kalah penting, jangan sampai overheat ya, dalam artian jangan sampai over panas ketika handphone dipakai untuk game atau live streaming atau merekam video dengan durasi yang panjang. Biasanya handphone akan panas seperti itu ya. Jika itu terjadi, lebih baik hentikan pemakaian dan silakan dilanjutkan ketika handphone sudah kondisi dingin atau tidak panas lagi, seperti itu. Karena apa? Ditakutkan jika kita paksa ya, ketika HP panas dipaksa untuk terus dipakai, bisa terjadi overheat pada mesin CPU dan bisa mengakibatkan terbakar pada CPU atau mesin itu sendiri, dan bisa berakibat handphone mati total atau matot. Atau bisa beli cooler ya, atau pendingin atau kipas, banyak dijual di Shopee ya. Biasanya ditempelkan di belakang sini ya, itu fungsinya untuk handphone, untuk menjaga suhu handphone akan lebih stabil ya, lebih dingin, seperti itu. Oke, itu tadi 3 tips penting dari kami. Untuk touchscreen aman ya, kita jamin aman, tidak ada bagian yang detach, tidak ada bagian yang tidak dapat disentuh ya. Kita lanjut ke LCD atau display ya. Untuk warna putih ya, putih bersih, tidak ada shadow, tidak ada bercak, tidak ada tombel, tidak ada penyakit di LCD, kita jamin. Ini warna abu-abu juga bagus, kemudian warna hitam, merah, hijau, biru, kemudian gradasi dan garis ya, tidak ada yang putus, kemudian gradasi, foto gradasi, kembali ke warna putih, kita jamin aman ya, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke LED ya, kita lanjut ke LED. Perhatikan pojok kanan atas ya, lampu kedip-kedip ya, lampu notifikasi menyala. Kemudian kita lanjut ke speaker. Suara aman, nyaring, atas bawah stereo ya, tidak ada suara sember. Kemudian kita lanjut ke mikrofon ya. Halo, tes mikrofon, cek 1 2 3, cek 1. Halo, tes mikrofon, cek 1 2 3, cek 1. Ya, suara kedengaran. Kita lanjut ke mikrofon yang satunya lagi. Halo, tes 1 2, mikrofon atas 1 2. Tes 1 2, mikrofon atas 1 2. Oke ya, kedengaran mikrofon atas. Kemudian kita lanjut ke kamera ya, kamera belakang dulu. Kamera 1, ini kamera utama bisa, kemudian ini kamera 2 ini kamera optical zoom ya. Oke, bisa juga. Kemudian kamera 3 ini kamera ultrawide. Kamera ultrawide juga aman. Kemudian kita lanjut ke kamera depan. Oke, kamera depan ada 1 yang aman. Kemudian ke lampu flash ya. Oke, lampu flash nyala ya, kelihatan. Kemudian kita lanjut ke sensor ya, sensor kompas, angkanya berubah. Kemudian akselerometer, bolanya bergerak. Kemudian giroskop, kubusnya bergerak. Kemudian sensor cahaya, angkanya berubah seiring dengan jumlah cahaya yang masuk. Proximity bisa on bisa off. Kemudian baterai ya, kemudian baterainya juga masih hijau ya. Kemudian ya, sensor sidik jari ya. Untuk sensor sidik jari kita tes langsung di keamanan, kemudian sidik jari ya, sidik jari kita setting pola ya, kita setting pola dulu. Tinggal kita scan di sini
pelan-pelan ya. Oke, selesai. Klik selesai. Sidik jari sudah ditambahkan ya. Coba kita matikan HP-nya. Kita sentuh sensornya. Oke, langsung nyala ya. Kita matikan, kita sentuh. Oke, nyala. Sidik jari berfungsi dengan baik. Kita hapus lagi ya, kita hapus sidik jari dan polanya. Yang terakhir kita cek sensor NFC ya. Kita sudah install aplikasi cek saldo. Sebentar, kita ambil e-money. Ini kita ada e-money, tinggal kita tempel di belakang. Oke, bisa membaca saldo e-money atau e-tol ya, e-tol dari Bank Mandiri ya, menandakan NFC bekerja dengan baik ya, seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke proses packing ya, sudah 15 menit lebih. Kita masuk proses packing. Sebelum kita packing, kita akan matikan HP-nya terlebih dahulu. Untuk packing kita menggunakan styrofoam ya.
Oke, kita ambil lakban dulu ya. Oke, bagat sudah di packing dengan aman ya. Ini pakai pakai apa namanya, styrofoam, jadi sangat tebal ya, jadi tidak pakai kardus ya, jadi pakai
kalaupun di gini aman. Jadi Oke, terima kasih banyak sekali lagi atas orderannya hari ini tanggal 10 Juli akan kami kirim ya. Semoga selamat sampai di sawah luntuh. Oke.